Halo semuanya, perkenalkan nama saya Avelin Konstantin dengan NIM 191900122. Perkenalkan, nama saya Angeliani Puspitasari Julius dengan NIM 19190139. Nama saya Kalista Angel Setiawan dengan NIM 19190143. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Wijaya dengan NIM 191902249. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Human Resource perusahaan Field Airlines akan memberikan 3 program training untuk posisi flight attendant, 3 program training untuk posisi public relation, dan memberikan reward ekstrinsik dan intrinsik untuk posisi flight attendant dan public relation. Profesi pramugari merupakan salah satu profesi yang paling penting dalam dunia penerbangan. Hal ini terjadi karena profesi pramugari merupakan salah satu profesi yang terjun langsung ke lapangan dalam melayani pelanggan. Untuk itu, kami akan memberikan training atau pelatihan kepada pramugari agar mereka dapat memenuhi posisinya dan menjadi flight attendant yang baik. Training ini bertujuan agar mereka lebih luas lagi dan dapat bersosialisasi dengan bahasa yang lebih baik dengan mereka atau penumpang yang berada dari negara lain sesuai dengan negaranya. Pada program hari pertama training basic bahasa Mandarin, mereka akan diajarkan materi dengan judul Hanyu Pinyin. Pertama, mereka akan dikumpulkan ke dalam ruangan. Kemudian, mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelahnya, mereka akan mendapatkan materi dari profesional mengenai basic bahasa Mandarin dengan judul Hanyu Pinyin. Setelahnya, mereka akan diberikan waktu untuk tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Setelah selesai dengan sesi tanya jawab, mereka akan diberikan break untuk mencharge tenaga mereka. Setelahnya, mereka akan diberikan review singkat mengenai materi yang telah diajarkan sebelum break tadi. Setelah mereka mendapatkan review materi, mereka akan dibagikan soal-soal yang kemudian mereka akan membacanya di depan teman-teman kelompok mereka. Setelah mereka membacakannya, masing-masing peserta akan menilai dalam kelompok mereka. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengevaluasi. Setelah mereka melakukan penilaian dan evaluasi pada kelompok mereka akan diajak untuk mengevaluasi seluruh program training yang telah dilakukan. Setelahnya akan dilanjutkan penutupan pada program training hari pertama. Yang kedua ialah program pelatihan keadaan darurat dalam dunia penerbangan. Pada di awal video, kita telah mendengar bahwa pramugari tidak hanya bertugas untuk bersosialisasi saja, namun juga turut menjamin keselamatan penumpang yang ada di dalam pesawat. Penjaminan keselamatan ini dapat dilakukan pramugari dengan cara mengecek seluruh penumpang yang berada di dalam kabin, serta memeriksa dan memastikan bahwa mereka telah mengikuti peraturan penerbangan yang ada di dalam pesawat, seperti memakai sabuk pengaman. Pada program training pertolongan pertama dalam keadaan darurat hari pertama, mereka akan diajarkan basic-basic dasar pertolongan pertama. Pertama, mereka akan dibagi menjadi ke beberapa kelompok. Kemudian, mereka akan dipaparkan tentang materi pertolongan pertama dan cara-cara melakukan pertolongan pertama yang baik dan benar. Kemudian, mereka akan diberikan kesempatan untuk memberikan sesi tanya jawab kepada narasumber. Kemudian, mereka akan melanjutkannya dengan sesi break atau makan siang. Setelah mereka mendapatkan break mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan review kembali mengenai dasar-dasar pertolongan pertama yang telah diberikan pada sesi pertama. Setelahnya, mereka akan diberikan praktek dan terjun langsung ke dalam kasus
untuk melakukan pertolongan pertama. Dalam hal ini, mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan kasus untuk memberikan pertolongan pertama mereka. Setelahnya, mereka akan diberikan evaluasi mengenai cara mereka memberikan pertolongan pertama dan dilanjutkan dengan penutupan program training hari pertama. Pada program training pertolongan pertama dalam situasi darurat hari kedua, mereka akan diajarkan bagaimana cara mengevakuasi penumpang jika terjadi pembajakan dalam pesawat. Pada program ini, mereka akan kembali dibagi menjadi beberapa tim dan diberikan materi mengenai evakuasi penumpang dengan aman pada saat pembajakan pesawat. Kemudian, mereka akan diberikan sesi tanya jawab untuk materi yang telah dijelaskan tadi. Setelahnya, mereka akan diberikan break atau makan siang. Setelah mereka mendapatkan break mereka akan diberikan review singkat mengenai materi pada sesi pertama. Yang kemudian hal ini akan dilanjutkan dengan praktek mengenai skema terjadinya pembajakan dalam pesawat. Dalam hal ini mereka akan diberikan praktek mengenai cara mereka melakukan pertolongan pertama dalam situasi darurat ini. Setelah mereka berhasil dalam praktek ini, mereka akan diberikan evaluasi mengenai cara-cara mereka melakukan pertolongan pertama dan kemudian dilakukan dengan penutupan program training hari kedua. Pada program training hari ketiga terakhir ini, mereka akan diajarkan cara evakuasi di dalam air. Sama seperti sebelum-sebelumnya, mereka akan kembali dibagi menjadi beberapa tim dan disuguhi materi mengenai cara evaluasi di dalam air. Kemudian, mereka juga diberikan sesi untuk bertanya kepada narasumber. Setelahnya, mereka akan mendapatkan break dan mereka akan melanjutkannya dengan review materi secara singkat. Setelah mereka menyelesaikan review secara singkat, mereka akan dibawa ke dalam kabin dan diberikan skema terjadinya kecelakaan pesawat di dalam air, yang mana hal ini mereka akan ditugaskan untuk mengevakuasi para penumpang yang ada di dalam pesawat untuk turun dan berenang. Setelah mereka selesai dengan skema yang diberikan dan berhasil melakukan evakuasi pada penumpang, mereka akan diberikan evaluasi mengenai cara mereka melakukan pertolongan pertama dan evakuasi. Setelah mereka melakukan evaluasi, mereka akan diarahkan untuk melakukan pesta penutupan atas keberhasilan program training yang telah mereka lalui selama 3 hari ini. Program pelatihan terakhir yang akan kami berikan kepada para flight attendant yaitu mengenai grooming dan etika yang harus dimiliki oleh seorang flight attendant. Aktivitas pertama yang akan dilakukan dalam program ini yaitu pengenalan program training dan pengenalan sesama rekan training. Tujuan dari aktivitas ini adalah para trainer akan menyampaikan secara garis besar mengenai program training yang akan diikuti oleh peserta training, sehingga peserta training dapat mengetahui maksud, tujuan, serta fungsi dari adanya program training ini. Selain itu, sebelum memulai aktivitas selanjutnya, akan lebih baik jika anggota training saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Setelah pengenalan, maka akan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi tentang pentingnya melakukan grooming dan beretika yang baik. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar para flight attendant nantinya dapat memahami seberapa penting grooming dan etika yang baik di bidang penerbangan. Seperti yang kita ketahui, penerbangan merupakan salah satu bidang pekerjaan pelayanan, sehingga diperlukan penampilan serta etika yang profesional agar nantinya konsumer dapat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang pentingnya melakukan grooming dan beretika yang baik, aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi mengenai grooming seorang flight attendant. Di sini, para trainer akan menunjukkan grooming yang benar seorang flight attendant. Para trainer akan menjelaskan tentang penampilan apa saja yang harus diperhatikan dan dirawat oleh para flight attendant. Setelah menyampaikan grooming yang benar kepada anggota training, aktivitas selanjutnya adalah menunjukkan video mengenai cara duduk dan berjalan seorang flight attendant. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menunjukkan kepada para training bahwa seorang flight attendant tidak hanya perlu memperhatikan grooming, namun perlu memperhatikan etika mereka. Etika yang dimaksud adalah mulai dari cara berjalan dan cara duduk seorang flight attendant yang profesional.
Aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan dengan istirahat dan makan siang yang diberikan kepada para training selama 20 menit. Setelah selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bertujuan untuk menjawab segala pertanyaan para training mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah sesi tanya jawab berakhir, akan dilanjutkan dengan implementasi grooming yang baik serta cara duduk dan berjalan seorang flight attendant sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada aktivitas kali ini, para anggota training harus menunjukkan grooming serta etika yang baik dan benar agar para trainer mengetahui seberapa paham para anggota training mengenai grooming dan etika yang telah disampaikan sebelumnya. Tiba di aktivitas terakhir kita dari program training ini, yaitu para trainer akan melakukan evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota training dan mengakhiri program training. Program pelatihan pertama yang akan kami berikan sebagai tim Human Research kepada Public Relation perusahaan kami, yaitu mengenai kemampuan komunikasi yang lebih ditekankan pada kemampuan dan keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking skills. Berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh sebagian orang, bahkan ada yang dinamakan dengan kecemasan dalam berbicara. Sebagai seorang public relation yang profesional, mereka harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam berbicara di depan umum. Hal tersebut disebabkan karena public relation seringkali berhadapan dengan klien, reporter, pelanggan, dan sering dijadikan sebagai perwakilan perusahaan dalam menyampaikan ide, gagasan, dan informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan publik yang luas. Maka dari itu, mengapa program pelatihan public speaking skills sangat diperlukan bagi mereka, ditambah lagi dengan adanya faktor internal dalam diri suatu individu, seperti kecemasan dalam berbicara yang membuat apa yang ingin disampaikan oleh public relation menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Dalam memberikan pelatihan public speaking skills untuk public relation perusahaan penerbangan kami telah memutuskan untuk menggunakan jasa lembaga pelatihan dari Ashley Training Center dengan durasi pelatihan 1 hari penuh dan menggunakan metode pelatihan di dalam kelas atau off-the-job training seperti perkuliahan, grup diskusi, dan bermain peran atau role play. Dan berikut merupakan susunan program pelatihan yang akan diberikan. Pada sesi pertama, peserta training akan diberikan gambaran secara garis besar dari program pelatihan yang akan diberikan dan perkenalan sesama rekan training lainnya. Lalu untuk sesi kedua, mereka akan diberikan materi mengenai teknik berkomunikasi dan kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Untuk sesi ketiga, mereka akan mendapatkan materi dan contoh dalam penggunaan bahasa, intonasi, dan gestur tubuh saat melakukan komunikasi. Untuk sesi keempat, mereka akan diberikan materi bagaimana cara membangun kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan saat berbicara di depan umum. Untuk sesi kelima merupakan sesi istirahat dan makan siang. Untuk sesi keenam mereka akan diberi materi bagaimana cara mengemukakan ide dan pendapat saat melakukan presentasi. Untuk sesi ketujuh mereka akan mendapatkan pengulangan materi secara singkat, padat, dan jelas sebelum masuk ke dalam sesi role play. Untuk sesi ke-8 merupakan sesi role play dengan memposisikan peserta training dalam situasi presentasi di depan publik dengan menerapkan materi pelatihan yang telah diberikan. Dan sesi yang terakhir yaitu evaluasi dan feedback dari program pelatihan yang telah dilakukan serta penutupan dari program pelatihan yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk program pelatihan yang kedua, kami tim Human Research telah memutuskan untuk memberikan pelatihan Relationship Management Skills untuk public relation perusahaan penerbangan kami. Dalam hal ini, kami akan memberikan pelatihan bagaimana cara membangun dan membina relasi tersebut sebagai seorang public relation yang profesional. Seperti yang kita ketahui bahwa public relation dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan publik, yang sekaligus menjadi sandaran keberhasilan dan kegagalan dari perusahaan itu sendiri. Public relation memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga citra perusahaan agar selalu dinilai baik di mata publik, yang dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat seperti klien, pelanggan, dan media massa. Dengan menjalin hubungan relasi tersebut, seorang public relation akan lebih mudah dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan citra-citra positif perusahaan kepada publik. Maka dari itu, mengapa kami memutuskan untuk memberikan pelatihan Relationship Management Skills bagi tim public relation perusahaan penerbangan kami.
Dalam memberikan pelatihan relationship management skills untuk public relation perusahaan penerbangan kami telah memutuskan untuk menggunakan narasumber eksternal yaitu Ibu Mawar Kusnadi selaku manajerial public relation tenaga humas dari MGI Group dengan durasi pelatihan 1 hari penuh dan menggunakan metode pelatihan di dalam kelas atau off the job training seperti perkuliahan dan grup diskusi. Dan berikut merupakan susunan program pelatihan yang akan diberikan. Pada sesi pertama, peserta training akan diberikan gambaran secara garis besar dari program training yang akan diberikan dan berkenalan sesama rekan training lainnya. Untuk sesi kedua, mereka akan diberikan materi dasar mengenai pentingnya membangun relasi bagi seorang public relation di suatu perusahaan. Untuk sesi ketiga, mereka akan diberikan materi mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang public relation dalam membangun dan membina suatu relasi. Untuk sesi keempat, mereka akan diberikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi. Untuk sesi kelima, mereka akan diberikan materi mengenai strategi dalam membangun relasi dalam menciptakan citra positif perusahaan. Untuk sesi ke-6 merupakan sesi istirahat dan makan siang. Untuk sesi ke-7, mereka akan diberi materi bagaimana cara membina dan mempertahankan relasi yang telah terjalin antara public relation perusahaan dengan publik yang luas. Untuk sesi ke-8, mereka akan mendapatkan pengulangan materi secara singkat, padat, dan jelas sebelum masuk ke dalam sesi diskusi grup. Untuk sesi ke-9 merupakan sesi diskusi grup mengenai strategi peserta training dalam membangun dan mempertahankan relasi secara produktif. Dan sesi yang terakhir yaitu evaluasi dan feedback dari program training yang telah diberikan oleh narasumber serta penutupan dari program training yang telah diberikan. Program pelatihan terakhir yang akan kami berikan kepada para public relation yaitu mengenai strategi menghadapi krisis perusahaan yang harus diketahui dan dipelajari oleh seorang public relation. Aktivitas pertama yang akan dilakukan dalam program ini yaitu pengenalan program training dan perkenalan sesama rekan training. Tujuan dari aktivitas ini adalah para trainer akan menyampaikan secara garis besar mengenai program training yang akan diikuti oleh peserta training sehingga mereka dapat mengetahui maksud, tujuan, serta fungsi dari adanya program training ini. Selain itu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa sebelum memulai aktivitas selanjutnya, akan lebih baik jika anggota training saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Setelah melakukan pengenalan, aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan dengan PowerPoint strategi membangun citra perusahaan yang baik di benak publik. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan video memperbaiki citra dan reputasi perusahaan. Citra perusahaan yang baik adalah keinginan semua perusahaan. Maka dari itu, tujuan dari kedua aktivitas tersebut yaitu sebelum perusahaan mengalami krisis, diharapkan para training mampu membangun citra perusahaan yang baik di benak publik dan ketika perusahaan sedang mengalami krisis, mereka dapat mengetahui cara memperbaiki citra dan reputasi perusahaan akibat dari krisis tersebut. Untuk aktivitas selanjutnya akan diberikan istirahat dan makan siang kepada anggota training selama 20 menit. Setelah selesai, aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan dengan video menjaga citra baik perusahaan yang bertujuan untuk menyampaikan kepada anggota training cara menjaga citra baik perusahaan saat sedang menghadapi krisis perusahaan. Dalam video ini akan ditunjukkan tentang bagaimana cara public relation dapat menjelaskan kepada wartawan atau konsumer mengenai krisis yang sedang dialami perusahaan dengan cara yang benar, sehingga citra perusahaan akan tetap terjaga. Aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang dimana para anggota training diperbolehkan untuk bertanya mengenai pembahasan sebelumnya. Setelah sesi tanya-jawab selesai, para anggota training akan diminta untuk melakukan analisis kasus tentang krisis perusahaan yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk melatih dan mengasah kemampuan berpikir anggota training. Selain itu, dari aktivitas ini, para trainer dapat melihat seberapa jauh kemampuan menghadapi krisis perusahaan tiap anggota training setelah diberikan materi sebelumnya. Tiba di aktivitas terakhir kita dari program training ini, para trainer akan melakukan evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing para anggota training dan mengakhiri program training.
Penghargaan intrinsik untuk posisi flight attendant yang diberikan oleh perusahaan Field Airlines berupa Best Employee of the Month. Alasan kami memberikan penghargaan berupa Best Employee of the Month karena perusahaan ingin karyawan memiliki rasa bangga terhadap hasil kerja baik yang telah karyawan lakukan, serta sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih perusahaan terhadap hasil kerja karyawan yang memuaskan. Penghargaan intrinsik Best Employee of the Month diberikan kepada karyawan atas nama Natalia Maria. Penghargaan Best Employee of the Month diberikan kepada Natalia Maria karena kinerja Natalia Maria yang memuaskan dinilai dari cara kerja yang baik dan sesuai dengan ketentuan perusahaan, dapat melakukan pekerjaan baik secara berkelompok maupun individu, sikap yang baik terhadap pelanggan, produktif dalam bekerja, fokus pada setiap detail pekerjaan, menjaga hubungan yang baik terhadap rekan kerja, dan memiliki penilaian yang baik dari pelanggan atas hasil kerja yang Natalia Maria lakukan. Penghargaan ekstrinsik untuk posisi flight attendant yang diberikan oleh perusahaan Field Airlines berupa kenaikan pangkat atau jabatan. Alasan kami memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat atau jabatan karena dengan pengalaman dan hasil kerja yang karyawan lakukan, perusahaan menganggap karyawan telah mampu untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar, serta bentuk apresiasi perusahaan terhadap hasil kerja baik yang telah karyawan lakukan. Penghargaan ekstrinsik kenaikan pangkat atau jabatan diberikan kepada karyawan atas nama Tika Kartika. Kenaikan pangkat atau jabatan diberikan kepada Tika Kartika karena Tika Kartika mampu melakukan pekerjaan yang baik sebagai senior flight attendant, sehingga Tika pantas mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan dari senior flight attendant menjadi Maitri the Cabin. Kenaikan pangkat atau jabatan diberikan kepada Tika Kartika karena pertimbangan perusahaan atas penilaian baik yang didapatkan Tika Kartika dari atasan, pelanggan, maupun teman rekan sekerjanya. Selain itu, Tika Kartika memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja, tidak pernah absen atau cuti dalam bekerja, serta Tika Kartika tidak pernah mengeluh dan selalu menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Penghargaan intrinsik untuk posisi public relation yang diberikan oleh perusahaan Field Airlines berupa Best Employee of the Month. Alasan kami memberikan penghargaan berupa Best Employee of the Month karena perusahaan ingin karyawan memiliki penghargaan atas hasil kerja yang sesuai target yang diberikan perusahaan dan agar karyawan memiliki rasa bangga terhadap hasil kerja baik yang telah karyawan lakukan untuk perusahaan. Penghargaan intrinsik Best Employee of the Month diberikan kepada karyawan atas nama Jonathan Sentosa. Penghargaan Best Employee of the Month diberikan kepada Jonathan Sentosa karena Jonathan Sentosa mampu memenuhi target bahkan melebihi target yang diberikan oleh perusahaan, sehingga Jonathan Sentosa memiliki hasil kerja yang baik terhadap perusahaan dan mampu membawa nama baik perusahaan. Karyawan juga memiliki sikap yang baik serta memiliki sikap pekerja keras, sehingga mampu memenuhi target yang perusahaan berikan. Penghargaan ekstrinsik untuk posisi public relation yang diberikan oleh perusahaan Field Airlines berupa bonus uang tunai dan tiket perjalanan ke Singapura. Alasan kami memberikan penghargaan berupa bonus uang tunai dan tiket perjalanan ke Singapura sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih perusahaan atas kinerja baik yang telah karyawan lakukan. Penghargaan berupa bonus uang tunai diberikan kepada karyawan karena perusahaan menganggap setiap karyawan berhak mendapatkan intensif lebih atas keuntungan yang perusahaan dapatkan. Selain itu, penghargaan berupa tiket perjalanan diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk pelepas penat bagi karyawan yang selama ini telah bekerja dengan keras untuk perusahaan. Penghargaan ekstrinsik berupa bonus uang tunai dan tiket perjalanan ke Singapura diberikan kepada karyawan atas nama Richard Susanto. Bonus uang tunai dan tiket perjalanan ke Singapura diberikan kepada Richard Susanto karena Richard Susanto mampu memenuhi target yang diberikan perusahaan. Selain itu, Richard Susanto mencerminkan sikap yang baik sebagai public relation di depan seluruh pelanggan.
Richa Susanto memiliki hasil kerja yang memuaskan baik bagi pelanggan maupun perusahaan. Dan Richa Susanto memiliki sikap pekerja keras dan pantang menyerah terhadap semua deadline dan pekerjaan yang diberikan perusahaan terhadapnya. Demikian program training dan rewards untuk posisi flight attendant dan public relation pada perusahaan Field Airlines. Pada posisi flight attendant mempunyai program training basic bahasa Mandarin, program pertolongan pertama dalam keadaan darurat pada dunia penerbangan, serta grooming dan etika. Sedangkan untuk posisi public relation mempunyai program training public speaking skill for public relation, relationship management skill for professional public relation, dan strategi menghadapi krisis. Dan untuk reward posisi flight attendant mempunyai reward ekstrinsik berupa kenaikan pangkat atau jabatan, dan untuk reward intrinsik berupa Best Employee of the Month. Sedangkan untuk posisi public relation mendapatkan reward ekstrinsik berupa bonus uang dan perjalanan ke Singapura, dan untuk reward intrinsik berupa Best Employee of the Month. Terima kasih.